رسول الله سلام عليك يا رفيع الشاه فجزاك الله خير الجزاء يا منير الكون بالبلد يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أهل بيت المصطفى الطهري هم أمان الأرض فالذاكري يا رسول سلام عليك يا رفيع الشان والدرج رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان درجي وأمتنا في طريقتهم ومعافتهم من الفتن يا رسول الله يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Para jamaah hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu antara maghrib dan isya kita semua masih diperkenankan oleh Allah taala untuk dapat duduk di dalam masjidnya Allah Subhanahu wa taala setelah melaksanakan daripada salat maghrib berjamaah. Kita masih ditakdir oleh Allah taala untuk dapat duduk beriktikaf di dalam masjid, mendengarkan beberapa riwayat-riwayat yang berkenaan masalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga apa yang kita dengar pada malam hari ini insyaallah menjadikan ilmu yang manfaat, ilmu yang insyaallah menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah semakin bertambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita masih di dalam kitab Wasailul Wusul. Kita masuk di dalam pembahasan yang berkenaan masalah fi sifati quwwatihi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang berkenaan bagaimana itu kekuatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana manusia itu dikasih kekuatan sama Allah taala. Yang namanya makhluk dikasih kekuatan sama Allah taala. Tentunya manusia yang paling mulia yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekuatannya tidak sama dengan kekuatan manusia pada umumnya. Kekuatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa disamakan dengan kekuatan manusia pada umumnya. Bahkan dikatakan di dalam suatu riwayat, qad u'tiya quwwata arba'ina fil batash. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu
diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan seperti kekuatan 40 orang yang badannya kuat. Nah, kita kalau lihat ada orang badannya kuat, apalagi jumlah orangnya itu ada 40 orang, itu insya Allah gerbong kereta bisa ditarik sama dia. Iya. Lah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikasih kekuatan sama Allah Taala seperti kekuatan 40 orang yang badannya itu apa? Kuat badannya. Ini kekuatannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau tidak seperti manusia pada umumnya. Bahkan Nabi kalau mengerjakan sholat di tengah malam, hatta tawaramat qadamah, sampai kedua kakinya Rasulullah menjadi bengkak. Ini menunjukkan bagaimana itu kuatnya berdirinya Rasulullah ketika sedang mengerjakan sholat. Nah, ya. Dikatakan di dalam suatu riwayat, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam syadidal batash. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau adalah seorang laki-laki yang syadidal batash, sangat kuat yang luar biasa. Ya, sangat kuat yang luar biasa. Sampai-sampai dikatakan di dalam suatu riwayat yang diriwayatkan oleh Ibn Ishaq, dan juga selain daripada Ibn Ishaq beliau meriwayatkan annahu kana bi Makkah rajulun syadidul quwah yuhsinu sira. Diceritakan di kota Mekah itu ada seorang laki-laki syadidul quwah, seorang laki-laki yang badannya itu kuatnya luar biasa. Iya. Dikatakan yuhsinu sira, yang mana seorang laki-laki ini terkenal kalau sudah banting orang. Banting itu apa? Jatuhkan badannya orang, itu siapapun bisa dibanting. Ahli dalam banting orang. Ini seorang laki-laki yang ada di kota Mekah, namanya adalah Rukanah. Badannya kekar, badannya berotot, yuhsinu sira'ah, itu kalau sudah banting orang, siapapun orang bisa dibanting sama Rukanah itu. Iya. Maka dikatakan wa kana an-nasu ya'tunahu minal bilad lil musara'ah fayasra'uhum. Itu dikatakan banyak sekali orang-orang itu datang dari beberapa daerah, datang daripada beberapa kota, datang ke kota Mekah untuk ketemu dengan Rukanah, ingin banting badannya Rukanah. Nah, jadi terkenal ini apa, juru tinju ini atau apa, suka banting itu. Kalau kelahi namanya apa itu? Apa? Gulat. Nah, ya, ahli gulat ini Rukanah ini. Banyak orang-orang itu berbondong-bondong dari beberapa daerah, dari banyak daerah datang ke kota Mekah, kepengin ketemu sama Rukanah, kepengin tanding siapa yang bisa dibanting. Iya, maka setiap kali orang datang kepada Rukanah, pasti dia kalah, pasti dibanting sama Rukanah. Terkenal, luar biasa hebatnya ini. Maka dikatakan, fa bainama huwa dzata yaum fi syi'bi min syi'abi Makkah idlaqiyahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu diceritakan pernah pada suatu hari, iya, di satu lembah daripada lembah-lembah yang ada di kota Mekah, Nabi itu berjumpa dengan Rukanah. Iya, di tengah jalan, Nabi lagi jalan, Rukanah juga jalan, subhanallah pas-pasan dengan Rasulullah. Berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Rukanah, Rukanah ketika itu belum masuk Islam. Rukanah ketika itu masih musyrik, belum beriman kepada Allah, belum beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Nabi berkata kepada Rukanah, "Ya Rukanah, ala tattaqillah wa taqbal ma ad'uka ilaih." Rukanah, kata Rasulullah, tidakkah engkau ini sekarang waktunya bertakwa kepada Allah, masuk Islam, berimanlah kepada Allah Ta'ala, wa taqbal ma ad'uka ilaih, kamu terima apa yang saya ajak ini wahai Rukanah. Sekarang ini saatnya kamu masuk Islam, ayo masuk Islam kamu, terima apa yang aku ajak kepada kamu, ajakan untuk masuk ke dalam agama Islam ini. Maka ketika itu Rukanah dia berkata, "Ya Muhammad, hal min syahidin yadullu ala sidqik." Rukanah dia berkata, "Wahai Muhammad, ini mumpung ketemu sama engkau ini, kebetulan saya ketemu sama engkau, kamu ngajak saya untuk masuk ke dalam agama Islam. Apa ada bukti yang bisa membuktikan kalau kamu ini benar? Apa kamu punya bukti wahai Muhammad kalau ajaran yang kamu bawa itu benar? Ada bukti enggak kalau kamu ini seorang nabi? Apa buktinya?"
tanya Rukanah. Maka ketika itu Nabi SAW beliau berkata, ara'aitaka in sara'tuka atu'minu billah wa rasulih. Nabi tahu Rukanah ini ahli dalam masalah apa? Gulat, banting orang. Nabi ngasih tawaran, Rukanah, coba ya, kalau saya bisa banting kamu, kalau saya bisa banting kamu, mau enggak kamu masuk ke dalam agama Islam, beriman kepada Allah, beriman kepadaku Nabi Muhammad SAW. Kalau bisa tak banting, mau enggak masuk Islam? Maka Rukanah dia tanpa pikir panjang, namanya tukang gulat, setiap orang kalau gulat mesti kalah sama dia. Rukanah dia berkata kepada Rasulullah, "Na'am ya Muhammad, ayo wahai Muhammad, siap. Ya, coba kamu banting saya. Kalau saya bisa kamu banting, saya siap untuk masuk ke dalam agamamu." Ini sudah ribuan orang mau banting Rukanah, tidak pernah bisa. Pasti malah dibanting, bukan membanting, malah dibanting sama Rukanah. Maka ketika itu dikatakan Nabi SAW beliau berkata, tahayya lil musara'ah. Rukanah, ayo siap-siap tak banting kamu ini. Nah, ya coba mungkin kamu kalau perlu untuk apa ini? Pemanasan dulu, pemanasan sih kamu sana ya. Pemanasan dulu kamu wahai Rukanah, kata Rasulullah. Rukanah bilang, tahayyatu, saya siap wahai Muhammad. Fadana Rasulullah SAW, maka ketika itu Rasulullah SAW beliau mendekat kepada Rukanah, fa akhadahu thumma sara'ah. Nabi beliau mendekat kepada Rukanah, kemudian Nabi megang badannya Rukanah, dengan mudahnya Rukanah itu dibanting sama Rasulullah. Nah, ya, dengan mudahnya Rukanah itu dibanting sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fata'ajjab Rukanah min dalik, maka ketika itu Rukanah kaget terheran-heran. Loh, ribuan orang mau banting saya, ndak ada yang bisa. Kamu banting saya ndak pakai pemanasan wahai Muhammad, dengan mudahnya kamu banting saya. Kaget ini Rukanah ini. Thumma sa'alahu al-ighalah wal 'ud fa fa'ala bihi thaniyan wa thalithan. Iya, maka ketika itu Rukanah bilang, "Ayo coba, mungkin tadi kebetulan aja wahai Muhammad." Nah, iya, mungkin tadi kebetulan, coba diulang sekali lagi. Nabi dekat kepada Rukanah, dibanting yang kedua kali. Setelah dibanting kaget lagi Rukanah. Waduh, kok bisa saya dibanting sama kamu? Coba bantingin sekali lagi. Dengan mudahnya sekali lagi dibanting sama Rasulullah yang ketiga kali. Maka setelah dibanting sama Rasulullah yang ketiga kali, fawaqafa Rukanah muta'ajjibah. Rukanah dia hanya bisa berdiri domblong kaget terheran-heran dengan kekuatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal sudah banyak orang-orang yang ahli gulat ingin membanting Rukanah, tapi selalu apa? Gagal. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam membanting Rukanah bukan cuma sekali, 3 kali. Sampai Rukanah ini terheran-heran, kok bisa Nabi Muhammad itu membanting saya? Maka ketika itu Rukanah dia berkata, inna sya'naka la'ajib, wahai Muhammad, keadaan kamu ini mengherankan. Ya, keadaan kamu ini wahai Muhammad sungguh mengherankan sekali. Ini suatu hal yang ajaib, tidak mungkin saya bisa dibanting. Kamu kok dengan mudahnya banting saya sampai 3 kali lagi. Ajib, ini kejadian yang luar biasa, kata Rukanah itu. Iya, maka dikatakan di dalam suatu riwayat, ya Rukanah ketika itu masuk ke dalam agama Islam. Ya, masuk ke dalam agama Islam dikarenakan sudah ngelihat tanda kenabiannya Rasulullah, yaitu kekuatannya Rasulullah yang luar biasa. Nah, ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Nabi SAW itu dikasih kekuatan sama Allah Ta'ala, kekuatan yang luar biasa. Ya, jadi manusia yang paling kuat badannya adalah Rasulullah SAW. Padahal coba diperhatikan, Nabi itu kan diangkat menjadi Rasul usia berapa? Nabi diangkat menjadi Rasul usia berapa? 40 tahun. Berarti kejadian ketika banting Rukanah ini sudah di atas 40 tahun. Nah, kita bayangkan usia di atas 40 tahun. Ini tidak ada riwayat yang menjelaskan pada tahun keberapa kejadian Nabi membanting Rukanah. Tapi yang jelas Nabi usianya 40 tahun, atau mungkin bisa jadi sudah 50 tahun usianya. Tapi bagaimana dengan mudahnya membanting Rukanah yang badannya kuat, yang ahli gulat, yang setiap kali ada orang yang ingin membantingnya selalu dibanting sama Rukanah, tapi Nabi bisa membanting Rukanah sampai 3 kali. Ini menjelaskan bagaimana kekuatannya Rasulullah sallallahu alaihi
wasahbihi wasallam. Nah, dikatakan seperti itu. Waqad shara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jama'atan ghaira rukanah minhum Abul Aswad al-Jumahi wa kana shadidan balagha min shiddatih annahu kana yakifu ala jildil baqarah wa yatajadhabu atrafahu asyarah liyanzi'uhu min tahti qadamih fa yataqarral jilid wa lam yatazahzah anhu. Iya. Bahkan dikatakan Nabi itu di sepanjang hidupnya membanting orang itu bukan cuma rukanah. Bukan maksudnya Nabi ahli gulat, tapi Nabi ini ingin menunjukkan Nabi itu ya kuat. Bukan cuma orang-orang yang berotot saja yang kuat, Nabi juga kuat. Yang pernah dibanting daripada manusia oleh Rasulullah itu bukan cuma rukanah, ada beberapa orang. Di antaranya ada seseorang yang namanya Abul Aswad al-Jumahi. Ya, ada satu orang namanya Abul Aswad al-Jumahi. Ini hebatnya luar biasa. Wa kana syadidan, badannya itu wotot yang luar biasa. Ya, kuat yang luar biasa. Itu sampai-sampai dikatakan saking badannya itu kuat yang luar biasa, sampai-sampai Abul Aswad al-Jumahi itu ketika dia berdiri ada di atas kalau sekarang itu karpet. Ya, kalau sekarang itu apa? Karpet. Tapi kalau zaman dahulu kulit unta atau kulit sapi dipakai untuk alas duduk gitu. Itu saking kuatnya Abul Aswad al-Jumahi sampai-sampai dia pernah berdiri di tengah-tengah kulitnya unta yang sedang dihamparkan sebagai alas duduk. Dia berdiri di tengah-tengah kulit unta, kemudian setiap ujung daripada kulit unta tersebut ditarik sama 10 orang. Ya, setiap ujung dari kulit unta itu ditarik sama 10 orang ingin menjatuhkan Abul Aswad al-Jumahi yang ada di atasnya itu. Maka setiap kali ditarik itu kulit unta, ya, maka dikatakan kulit untanya sobek, tapi Abul Aswad al-Jumahi tidak bergerak sama sekali. Saking apanya ini? Saking apanya ini? Saking kuatnya. Ya, sampai-sampai dia berdiri ada di atas alas yang terbuat dari kulit sapi. Dia berdiri di tengah-tengahnya itu, kemudian setiap ujung kulit dipegang sama 10 orang yang badannya kuat, ingin ditarik supaya Abul Aswad ini jatuh. Iya, tapi subhanallah dia tidak jatuh. Kok jatuh? Gerak saja tidak. Tapi malah kulitnya yang sobek. Ini menunjukkan kalau badannya Abul Aswad al-Jumahi itu kuatnya luar biasa. Lah pernah suatu saat Nabi SAW beliau dipanggil sama Abul Aswad al-Jumahi untuk diajak tanding. Untuk diajak tanding. Saya dengar Muhammad ini juga badannya kuat. Saya kepengen tahu kuat mana, saya atau dia, kata Abul Aswad al-Jumahi. Maka Nabi diundang untuk tanding sama Abul Aswad al-Jumahi. Tanding banting tadi itu, ya. Maka ketika itu Abul Aswad dia bilang, Muhammad, in sora'tani amantu bik. Muhammad, kamu lihat ya, tadi saya ditarik sama 10 orang, bukan saya yang jatuh, tapi malah apa yang sobek? Kulitnya sapi yang sobek. Iya. Sekarang saya manggil kamu, ayo kita tanding. Siapa yang bisa banting saya? Kalau kamu bisa banting saya, kata Abul Aswad, amantu bik. Saya beriman kepada kamu. Iya. Maka ketika itu Nabi SAW beliau mendekat kepada Abul Aswad al-Jumahi, dipegang badannya, iya, dibanting sama Rasulullah. Nah, dipegang badannya kemudian dibanting sama Rasulullah. Padahal 10 orang narik supaya Abul Aswad jatuh, kok jatuh? Gerak enggak. Saking apa itu? Kuatnya. Tapi Nabi mendekat kemudian dengan mudahnya dibanting sama Rasulullah. Setelah dibanting, ya Allah, yang namanya hidayah itu kan dari Allah. Falam yu'min, dia tidak beriman kepada Nabi. Padahal perjanjiannya kalau bisa banting bakal apa itu? Bakal beriman. Tapi dibanting sama Nabi dengan mudahnya, falam yu'min, dia tidak beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, malah nantang, malah mengatakan Nabi curang, malah mengatakan wah saya ini pas delalah keseleo misalnya. Ya, kebetulan aja tadi Muhammad itu, ya, dia ingkar dengan janjinya, dia tidak beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini menjelaskan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikasih kekuatan sama Allah tidak sama dengan manusia pada umumnya. Sak gotot-gototnya orang kalau suruh maju tanding sama Rasulullah kalah itu.
Karena Nabi SAW badannya beliau sangat kuat sekali. Nah, dikatakan seperti itu. Nah, ya. Nah, tadi yang beriman siapa namanya? Nah, yang beriman siapa namanya? Rukanah. Nah, ya, dia dibanting sama Rasulullah sebanyak 3 kali, kemudian dia beriman kepada Rasulullah SAW. Wa subhanallah, Rukanah itu juga punya anak. Iya, Rukanah dia punya anak namanya Yazid. Wa subhanallah, Yazid ini mewarisi kehebatan ayahnya. Anaknya Rukanah ini mewarisi kehebatan ayahnya, juga ahli banting orang. Nah, iya, ahli banting orang. Pernah juga Yazid bin Rukanah, anaknya Rukanah ini, dia datang kepada Rasulullah SAW. Ketika itu belum masuk Islam, Yazid ini, anaknya Rukanah, yang ahli dalam banting orang juga itu. Ketika dia datang kepada Rasulullah membawa 300 kambing. Nah, iya, dia datang kepada Rasulullah membawa 300 kambing. Yazid bin Rukanah, anaknya Rukanah. Dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, halak antusari'ani." Wahai Muhammad, apakah kamu mampu banting saya? Nah, iya, apakah kamu mampu banting saya? Nabi berbalik tanya, "Wa ma taj'al li in saratuk?" Kalau saya bisa banting kamu, saya dapat apa? Apa yang akan kamu berikan kepada aku, kata Rasulullah. Kalau saya bisa banting kamu, apa yang kamu berikan kepada aku, tanya Rasulullah. Maka ketika itu Yazid bin Rukanah dia berkata, mi'atan minal ghanam. Ini saya bawa 300 kambing. Kalau kamu bisa banting saya, dapat 100 kambing. Nah, ya, dapat 100 kambing. Maka ketika itu Nabi SAW ya, megang badannya megang badannya Yazid bin Rukanah. Yazid bin Rukanah juga megang badannya Rasulullah. Siapa yang dibanting terlebih dahulu? Ternyata ketika Nabi dan Yazid bin Rukanah ya, memegang badan satu sama lainnya, Nabi membanting Yazid dengan mudahnya. Dibanting sama Yazid. Nah, maka setelah dibanting sama Yazid, ya, setelah Nabi membanting Yazid yang dibanting sama Rasulullah. Setelah Yazid terbanting sama Nabi SAW, ketika itu Yazid tanya lagi, Muhammad, halaka fil aud. Iya, coba saya mau tanya kepada engkau ya Muhammad, bisa enggak kamu ngulang banting saya lagi? Nah, ya, bisa enggak kamu ngulang banting saya lagi? Bisa enggak wahai Muhammad? Maka ketika itu Nabi SAW beliau berkata, wa ma taj'ali? Lah nek bisa tak banting dapat apa saya? Nah, iya, kalau bisa saya banting, kamu saya banting, saya dapat apa? Kata Rasulullah. Maka ketika itu Yazid bin Rukanah dia mengatakan mi'atan ukhra. Kalau kamu bisa banting yang kedua, 100 kambing sudah tak kasihkan sama kamu tadi. 100 yang kedua untuk kamu. Nah, ya, 100 yang kedua untuk kamu. Maka ketika itu Yazid mendekat dengan Rasulullah, Nabi juga mendekat dengan Yazid, satu sama lain saling megang badannya. Ternyata Yazid dibanting sama Rasulullah. Nah, ya, dibanting sama Rasulullah, dibanting keberapa kali ini? Kedua kali. Nah, ya, sampai akhirnya ketiga kali. Minta diulang lagi yang ketiga kali dibanting lagi. Itu Yazid bin Rukanah itu. Setelah dibanting 3 kali, Yazid ini bilang sama Rasulullah, "Ya Muhammad, ma wadda'a jambi fil ard ahadun qablak." Engkau perlu tahu, Muhammad, tidak ada seorang pun yang pernah naruh dadaku di tanah, maksudnya banting badanku, sebelum engkau seorang pun tidak ada sama sekali. Tidak ada seorang pun yang pernah banting aku sebelum engkau, wahai Muhammad. Engkau orang yang pertama kali yang berhasil banting aku, kata Yazid bin Rukanah. Wa ma kana ahadun abghadha ilayya minka. Dan saya dari dulu tidak ada orang yang paling benci, yang lebih saya benci daripada engkau. Benci luar biasa saya. Tapi ternyata kamu bisa banting saya, dan saya katakan sekarang, ana asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya katakan sekarang, saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke dalam agama Islam. Rukanah masuk Islam karena bisa dibanting sama Rasulullah. Anaknya juga sama masuk Islam karena juga dibanting sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqama anhu wa radda alaihi ghanamah. Setelah dia masuk Islam, Nabi berdiri. 300 kambing yang sudah diserahkan kepada Rasulullah,
dikembalikan kepada Yazid bin Rukanah. Wahai Yazid, ini 300 kambing saya tidak mengambil, semuanya tak balikan kepada kamu. Yang penting kamu sudah masuk Islam. Saya tidak berharap kambing, saya tidak berharap mendapatkan imbalan kambing 100 kambing, 200 kambing, 300 kambing. Yang saya inginkan menyelamatkan kamu beriman kepada Allah Ta'ala. Karena kamu sudah beriman, ini kambing semua saya kembalikan, saya tak pulang. Yang penting kamu sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rukanah ahli gulat masuk Islam, beriman kepada Rasulullah karena ngelihat tanda kenabian Rasulullah, yaitu kekuatan yang luar biasa. Begitu juga anaknya Rukanah yang bernama siapa? Yazid. Iya, juga masuk ke dalam agama Islam karena melihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam badannya juga kuat yang luar biasa. Subhanallah. Makanya yang namanya buah itu tidak jatuh jauh dari pohonnya. Bapaknya penggulat, ya anaknya juga. Nah, kalau bapaknya tukang gulat, anaknya juga tukang gulat. Bapaknya preman, ya anaknya preman. Bapaknya ahli soleh, berarti anaknya juga ahli soleh. Iya. Tapi alhamdulillahnya bapak sama anak masuk ke dalam agama Islam berkat ngelihat mukjizatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dikasih kekuatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir, para jamaah yang dimuliakan Allah, masih berapa menit ini? Berapa? Masih lama dah. Subhanallah. Iya. Ini semua menjelaskan bagaimana kekuatannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian terakhir, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di antara apa yang dikerjakan sama Rasulullah itu ada yang menjadi syariat. Nah, ini perlu diperhatikan. Apa yang dikerjakan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada yang menjadi syariat, menjadi tuntunan untuk kita tiru, untuk kita kerjakan. Tapi ada juga yang dikerjakan sama Rasulullah itu adalah khosais, keistimewaan hanya untuk Rasulullah. Umatnya tidak boleh niru. Contoh misalnya, laki-laki boleh nikah maksimal berapa, Pak? 4. Nah, ya, laki-laki boleh nikah maksimal 4 nek wani. Nah, ya, kalau apa? Kalau berani. Nah, kalau bisa adil, kalau berani ya monggo. Ya, kalau enggak berani sama enggak adil ya jangan coba-coba. Ya, nanti ibunya berontak nanti. Tapi kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah berapa kali? Istri Nabi ada berapa? 11. Lebih dari 4. Itu keistimewaan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau tanya lagi. Orang kalau nikah harus ada wali, betul atau betul? Kalau nikah tidak ada wali sah napa mboten? Mboten sah. Tapi kalau Nabi menikah tidak perlu wali. Karena yang nikahkan Allah Ta'ala, walinya langsung Allah Ta'ala. Tapi kalau kita semua boleh enggak? Oh enggak, wali nikahku Allah Ta'ala. Nah, boleh napa mboten niku? Enggak boleh, enggak sah. Iya, wali nikah itu termasuk arkanun nikah. Adanya wali nikah itu termasuk rukunnya pernikahan. Tapi kalau Nabi menikah tidak butuh dengan wali. Iya. Loh kok enak jadi Rasulullah? Iya, ini orang kalau kurang kenal sama Rasulullah mengatakan kok enak jadi Rasulullah, kawin bisa banyak, kemudian tidak ada wali. Tapi Nabi juga mendapatkan syariat yang lebih dari kita. Sholat duha itu hukumnya apa? Sunnah. Tahajud itu hukumnya apa? Sunnah untuk kita. Tapi kalau untuk Rasulullah wajib. Tahajud itu fi haqqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hukumnya wajib. Nabi tidak mungkin tidak tahajud. Kenapa? Tahajud itu wajib bagi Rasulullah. Tapi kalau bagi kita hukumnya apa? Sunnah. Lah coba kalau tahajud diwajibkan, dosa semua kita. Tidak pernah tahajud kok. Iya. Begitu juga sholat sunnah duha. Sholat sunnah duha itu hukumnya apa itu? Sunnah untuk kita umatnya Rasulullah. Tapi kalau untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hukumnya apa? Wajib. Ya, hukumnya wajib. Kemudian ada lagi perlu diperhatikan. Saumul wisol, puasa beberapa hari berturut-turut, ndak buka, ndak sahur. Boleh ndak kalau jenengan puasa seperti itu? Puasa 2 hari berturut-turut, ndak buka, ndak sahur sama sekali. Boleh napa mboten? Ndak boleh, haram itu. Saumul wisol itu diharamkan, dilarang untuk dikerjakan sama umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Itu dikatakan di dalam suatu riwayat, para sahabat itu melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yuwasil, mengerjakan puasa wisol. Sahabat ngelihat Nabi puasa beberapa hari, ndak buka, ndak sahur. Bukan maksudnya ndak buka, ndak sahur, tapi tengah malam makan atau ba'da isya makan, ya bukan. Itu namanya ya buka namanya itu. Tapi beberapa hari berturut-turut Nabi puasa, ndak makan, ndak minum sama sekali, ndak berbuka, ndak sahur sama sekali. Akhirnya para sahabat ngelihat Rasulullah berbuat seperti itu, sahabat niru puasanya Rasulullah. Nah, kalau kita ngelihat Rasulullah kayak gitu, kira-kira mau niru apa enggak? Nah, mau niru apa enggak kita? Wah sudah, niru yang gampang-gampang, woi. Mungkin kita kayak gitu. Tapi karena para sahabat itu wataknya selalu mengikuti apa yang dikerjakan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ngelihat Nabi puasa beberapa hari, tidak berbuka, tidak sahur, para sahabat niru. Maka setelah Nabi mengetahui para sahabat mengikuti puasanya Rasulullah, Nabi negur para sahabat, kenapa kok kalian wisol? Kalian puasa beberapa hari, kalian tidak makan, tidak berbuka, tidak sahur, kenapa kalian berbuat seperti itu? Maka ketika itu sahabat berkata, ya Rasulullah, kami melihat engkau berbuat seperti itu, maka kami mengikuti apa yang engkau kerjakan ya Rasulullah. Maka apa jawaban Rasulullah? Saya ini beda dengan kalian. At'amani Rabbi, Allah itu yang ngasih makan saya, yang ngasih minum saya, Allah Ta'ala. Saya tidak butuh makanan-makanan yang ada di dunia. Kenapa sebabnya? Yut'imuni Rabbi, Allah langsung ngasih nutrisi kepada badanku, Allah langsung ngasih makanan kepadaku, yang ngasih makan aku adalah Allah Ta'ala. Makanya Nabi puasa wisol, tidak lemes, tidak sakit. Nah, coba kalau kulon jenengan puasa wisol, mahnya kambuh malah sakit. Yang diperintahkan sebenarnya sumu tasihu, puasalah kalian maka akan sehat badannya kalian. Tapi kalau wisol malah tambah sakit, berbahaya. Tapi kalau Nabi yang mengerjakan tidak berbahaya, dan tidak ada tanda-tanda lemes dari badannya Rasulullah. Tidak ada tanda-tanda malas ngerjakan ibadah. Kenapa? Lagi puasa. Nah kalau kita kan wis bukone kathah, sahurnya kathah, ibadahnya apa? Lemes. Kenapa kok lemes? Poso, siam. Padahal bukone apa? Kathah, sahurnya banyak, bukonya banyak, tapi ibadahnya masih lemes. Lah Nabi itu puasa beberapa hari, ndak buka, ndak sahur, ndak makan, ndak minum, tapi badannya kuat, membanting tukang gulat gitu kok. Iya. Ketika ditanya, kenapa ya Rasulullah? Yut'imuni Rabbi, Allah yang langsung ngasih makan kepada saya. Ini menjelaskan kepada kita badannya Rasulullah itu kuat. Ndak pakai makan ya kuat, ndak pakai minum ya kuat. Sahabat niku Pak pernah dengar ketika duduk sama Rasulullah, dengar ada gesekan batu. Batu kalau ketemu sama batu kan ada suaranya. Ini dengar loh, ini batu dari mana ini? Diperhatikan sama mereka, ndak ada batu yang bergesek. Ternyata setelah itu Nabi buka badannya, ternyata di badannya itu apa? Ada batu yang ditali di badannya Rasulullah. Iya. Apa jawaban Rasulullah? Untuk ganjel perut. Nabi 3 hari 5 hari tidak makan, ya tidak meninggal, tidak sakit. Tapi kalau kita 3 hari 4 hari 5 hari tidak makan, kira-kira gimana? Yo sakit. Iya. Nyun sewu, bukan sakit cuma perutnya, otaknya juga rusak. Diajak ngomong tidak nyambung mungkin kita. Iya. Tidak bisa konsentrasi. Kenapa? Lapar. Nah, kan gitu kan. Tapi kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak makan, itu tidak apa-apa bagi Rasulullah. Tidak makan, tidak minum, itu tidak membahayakan badannya Rasulullah. Kenapa? Sebabnya Nabi yang ngasih makan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menjelaskan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikasih kekuatan beda sama kita. Kalau Nabi wisol boleh napa mboten? Puasa berapa hari tidak sahur, tidak buka, boleh napa mboten? Boleh bagi Rasulullah. Tapi kalau bagi kita boleh napa mboten? Tidak boleh, itu diharamkan. Nah, karena kita punya kekuatan ada batasnya. Kekuatan kita tidak sama dengan kekuatan ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini beberapa riwayat yang bisa disampaikan berkenaan masalah bagaimana itu kekuatan ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih berapa menit ini? Masya Allah, tidak berkurang malah bertambah. Ya malah mundur ini. Jangan-jangan habis ini adzan asar.
malah mundur masalahnya. Nah, ya. Nah, ini semua menjelaskan bagaimana kekuatannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini riwayatnya sudah kitabnya berhenti sampai di sini. Tidak ada pembahasan setelahnya ini. Yang masalah kekuatannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin di antara para jamaah ada yang mau bertanya, bisa ditanyakan. Nah, mungkin di antara para berjamaah ada yang mau tanya, bisa ditanyakan. Monggo, dipersilahkan. Ya. Baik. Ya, itu sebenarnya riwayat yang berkenaan masalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membanting Rukanah. Itu riwayatnya ada banyak. Nah, di antaranya riwayat yang sudah ceritakan tadi, Nabi ketemu ada di tengah jalan, ada di antara fi sya'ib min syi'abi Makkah, ada di satu lembah daripada lembah yang ada di kota Makkah. Tapi juga ada riwayat yang menjelaskan bahwasanya sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan yang bernama Rukanah itu, Rukanah dia minta kepada Rasulullah untuk apa itu? Pohon dipanggil sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, ada banyak riwayatnya ini, ada banyak riwayatnya. Mana itu? Ada banyak riwayat yang menjelaskan. Ada banyak riwayat. Jadi riwayat-riwayat yang berkenaan masalah Rasulullah itu kan kadang-kala ada beberapa riwayat menceritakan keadaannya berbeda-beda, tapi intinya sama. Ya, intinya sama. Ada riwayat yang mengatakan Nabi berjumpa dengan Rukanah, kemudian Rukanah ketika diajak untuk masuk ke dalam agama Islam, Rukanah minta untuk ditampakkan tanda kenabiannya Rasulullah. Maka dipanggil pohon sama Rasulullah. Pohon itu menghampiri Rasulullah, kemudian pohon mengungkapkan imannya kepada Rasulullah. Setelah Nabi perintahkan pohon itu kembali itu pohon. Setelah itu Nabi katakan, wahai Rukanah, kamu sudah melihat tanda kebesaran Allah Ta'ala ini, sudah melihat mukjizatku ini. Ternyata masih belum beriman. Tapi setelahnya Rukanah minta dibanting. Nah ya, kalau kamu bisa banting saya, baru saya beriman. Kalau cuma pohon gerak, mungkin sihir itu. Ya, kalau pohon bergerak datangnya kepada engkau wahai Muhammad, mungkin itu dari sihirmu. Tapi saya kepengen bukti, coba kamu bisa enggak banting saya? Nah, ternyata dibanting 3 kali, baru akhirnya Rukanah dia masuk ke dalam agama Islam. Ada riwayat banyak yang menceritakan kejadian tersebut. Ya, itu juga termasuk satu di antara riwayat yang banyak tadi itu. Mungkin seperti itu. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Tapi sebenarnya gini, kuat itu bukan dilihat dari badannya. Ya, yang dinamakan orang yang kuat itu bukan hanya bisa ngangkat kayu yang besar atau batu yang besar. Itu bukan kuat sejati. Tapi dikatakan kuat yang sejati kalau bisa menjaga amarah. Nah, itu kuat yang sejati. Jadi kalau kita tidak bisa angkat batu tidak apa-apa, ya. Jangan saya kepengen bisa ngangkat batu, akhirnya sabari mainan barbel sak macamnya. Itu bukan suatu hal yang penting. Andai kata bisa ngangkat batu yang besar, gajah itu juga bisa ngangkat. Binatang yang besar itu juga bisa ngangkat. Tapi kuat yang sejati yaitu apa? Kuat ketika bisa jaga amarah. Amarahnya diusik, amarahnya dinyalakan, digoda sama orang, amarahnya diganggu supaya dia marah, tapi dia tidak marah. Nah, ini kuat yang sejati itu seperti itu. Lah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bukan cuma kuat dohirnya saja, tapi batinnya juga kuat. Sudah sering kita ceritakan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa menjaga yang namanya amarah, dan ini adalah kuat
ikhwat yang sejati. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua termasuk orang-orang yang bisa mengambil manfaat daripada apa yang kita dengar daripada riwayat yang berkenaan masalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga apa yang kita dengar daripada riwayatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan kita semakin beriman, semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.